Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di film Bagusku. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini gue akan melanjutkan keseruan dari film Escape Room pertama dengan film keduanya yang berjudul Escape Room Tournament of Champions. Bagi kamu yang belum menonton Escape Room pertama, silahkan klik pada link di bawah atau card pada kanan atas layar kamu ya. Oke, Escape Room Tournament of Champions adalah lanjutan cerita dari film Escape Room pertama yang dirilis pada 2019 kemarin. Pada film kedua ini, diawali dengan menunjukkan kilas balik dari beberapa kejadian penting yang terjadi pada Escape Room sebelumnya. Tentunya dengan memperlihatkan pemain yang pernah diundang untuk mengikuti permainan di Minos Escape Room dan keberhasilan Zoe dan Ben untuk selamat dari berbagai tantangan yang ada di dalamnya. Pada scene akhir Escape Room pertama, diperlihatkan Zoe berhasil menemukan titik koordinat dari dalang pembuat permainan mematikan Minos Escape Room, yang mana ternyata berada di suatu tempat di tengah kota Manhattan, New York. Zoe yang masih belum bisa memaafkan apa yang telah ia alami, mengajak Ben untuk mencari siapa yang telah melakukan hal itu kepadanya, sekaligus mengumpulkan bukti-bukti kejahatan yang dapat ia gunakan sebagai bahan laporan pada pihak kepolisian nantinya. Pihak Minos Escape Room yang telah mengetahui hal itu tentunya tidak akan tinggal diam. Mereka telah menyiapkan berbagai tantangan baru yang Zoe dan Ben tidak akan pernah bayangkan sebelumnya. Penasaran dengan jalan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari sama-sama kita ikuti alur cerita film Escape Room Tournament of Champions. Film diawali dengan latar belakang tahun 2003, jauh sebelum Escape Room pertama dimainkan. Terlihat seorang pria sedang merancang rangkaian permainan mematikan Minos Escape Room. Pria tersebut juga terlihat tengah bertengkar dengan istrinya yang ternyata sudah tidak tahan lagi membina hubungan rumah tangga karena sang suami terlalu sibuk bekerja dan tidak memiliki waktu sedikit pun untuk keluarga, terutama untuk anak sematawayang mereka yang bernama Claire. I don't have time for this. I am already behind. I'm not gonna change my mind. 1 hour! Please, just give me the chance to talk this through. Sekilas terlihat sang suami juga sudah tidak tahan untuk berpisah. Ia pun menjebak istrinya di dalam sebuah ruang sauna yang temperatur udaranya akan terus meningkat. Sama seperti Escape Room yang kita kenal, sang istri harus memainkan permainan tersebut dan harus memecahkan teka-teki agar dapat keluar dari ruangan sauna jika ia ingin selamat. Pada awalnya ia menemukan petunjuk dan hampir berhasil keluar dari tempat itu. Namun ia kekurangan waktu sesaat udara panas terus meningkat mencapai 290 derajat Fahrenheit dan membuatnya mati tak bernafas. I grow in earth. I shrink in wind. I drown in water. I survive in fire. What am I? Okay. Beberapa puluh tahun kemudian, setelah Zoe dan Ben memenangkan Escape Room pertama, pihak Minos Escape Room tengah melakukan tahapan akhir uji coba rangkaian permainan yang nantinya akan dimainkan oleh Zoe dan Ben. Salah satunya di dalam pesawat terbang yang sama-sama kita ketahui pada Escape Room pertama merupakan salah satu titik traumatis masa kecil Zoe. Scene berpindah pada Claire yang sudah menjadi seorang wanita dewasa. Ia sekarang dipaksa untuk menjadi salah satu perancang dari permainan mematikan Minos Escape Room oleh ayahnya dan dikurung di dalam sebuah ruangan. Meskipun Claire terlihat tidak sejalan dengan obsesi ayahnya dalam menjalankan permainan Escape Room tersebut, ia tidak mampu berbuat apa-apa. Ia tidak bisa meredam obsesi ayahnya bahkan setelah Zoe mengalahkan rancangan Escape Room yang pernah ia buat sebelumnya. Ia begitu berkeinginan untuk mengalahkan Zoe dalam tantangan selanjutnya. Sementara itu, perjalanan Zoe dan Ben untuk mengungkap misteri Minos Escape Room dimulai. Mereka tengah berada di ruang tunggu bandara dalam rencana penerbangan menuju ke New York. Ben berusaha mengajak Zoe untuk memikirkan kembali apa benar mereka akan kembali terlibat dengan Minos dan permainan mengerikan seperti yang telah mereka alami. Namun Zoe tetap bersiteguh bahwa ia akan tetap melanjutkan perjalanannya dan mengungkap siapa dalang di balik permainan hidup dan mati tersebut. Pesawat yang akan ditumpangi Zoe dan Ben akan segera berangkat. Mereka melakukan check-in counter dan mulai masuk ke dalam pesawat. Sesaat sebelum memasuki pesawat, Zoe dibayangi dan ditakuti oleh rasa traumanya. Ia mengingat kembali tragedi kecelakaan yang pernah dialaminya di Vietnam dan dengan panik berlari keluar pesawat dan memutuskan dengan cara lain untuk sampai ke New York.
yaitu dengan menyewa sebuah mobil dan berkendara selama 2 hari perjalanan. Next passenger? Next passenger. Honey, are you excited for Vietnam? Mom? Stop! Di tengah perjalanan, Zoe dan Ben beristirahat di salah satu hotel. Malam hari pada saat tidur, Ben kembali dihantui permainan mematikan Minos yang membuatnya mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi ruangan kamar tempat mereka menginap telah berubah menjadi salah satu ruang escape room dan ia pun hampir mati terjepit di dalam ruangan tersebut. Tapi untungnya, tak lama setelah itu ia pun terbangun sembari Zoe pun terus mencoba membuatnya tenang. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya sampailah mereka di titik koordinat yang dimiliki Zoe. Akan tetapi di sana mereka tidak menemukan markas Minos yang mereka cari. Malahan hanya sebuah bangunan kosong yang tak berpenghuni yang mereka temui. Sialnya, di sana kalung Zoe juga dicuri oleh seorang gelandangan yang menuntun mereka untuk masuk ke sebuah gerbong kereta api dan terjebak di sana. Sesaat setelah kereta tersebut berjalan, Zoe merasakan keanehan dan melihat sekitar. Tak disangka gerbong kereta yang ia tumpangi terlepas dan terhenti di dalam sebuah lorong bawah tanah yang tak terpakai. Hey, what just happened? Hey! Dengan rasa panik, setiap orang yang ada di dalam gerbong tersebut mencoba mencari bantuan untuk dapat keluar dari tempat tersebut. Tak lama setelah itu, sebuah voice over dari petugas kereta pun terdengar dan meminta untuk setiap penumpang untuk berhati-hati dan menjaga barang bawaan dan semoga beruntung. Mendengar hal itu, Ben pun menyadari sesuatu dan berkata kepada Zoe, "Minos telah menemukan kita." Mendengar Ben mengatakan tentang Minos, beberapa orang yang berada di gerbong yang sama dengan Ben dan Zoe langsung berkata, "Minos, jangan sampai ini terjadi lagi." Zoe yang heran pun bertanya kepada mereka, "Apa kalian pernah mengikuti permainan tersebut juga?" Dan tak disangka ternyata setiap orang yang berada di dalam gerbong tersebut adalah pemenang dari masing-masing permainan sebelumnya. Mereka adalah Rachel, Brianna, Theo, dan Nathan. Orang-orang yang pernah mengalahkan tantangan Minos Escape Room sebelumnya. Saat ini, Minos kembali mempertemukan mereka dalam sebuah turnamen antar pemenang, yaitu Tournament of the Champions. Dengan berat hati dan terpaksa, mereka akhirnya harus kembali bermain dalam permainan yang sungguh mengerikan tersebut. Tantangan pertama yang harus mereka lewati adalah mencari petunjuk dari gerbong kereta yang dialiri oleh listrik bertegangan tinggi. Mereka dihadapkan dengan sebuah petunjuk untuk mencari beberapa buah token agar dapat membuka pintu rahasia yang ada di lantai gerbong. Petunjuk yang mereka temukan adalah mereka harus menarik semua iklan palsu yang terpajang di seluruh bagian gerbong kereta. Mereka memeriksa satu persatu iklan yang terpajang di dalam gerbong kereta. Mereka menemukan beberapa kesalahan ejaan penulisan yang memberikan petunjuk untuk mendapatkan token-token yang mereka butuhkan. Zoe menyadari bahwa setiap huruf yang hilang dalam ejaan menjadi jawaban untuk mendapatkan token tersebut dengan cara menarik pegangan yang ada di dalam gerbong kereta. Keseluruhan pegangan yang ada di kereta berjumlah 26 dan cocok dengan jumlah alfabet yang ada. Dengan berani, mereka mencoba menarik satu persatu pegangan sesuai dengan huruf yang hilang dan mendapatkan token-token yang mereka butuhkan. A C, that's one. Ready? Go! This is gonna suck! Karena situasi semakin tidak menguntungkan, tegangan listrik yang mengalir semakin tinggi. Theo meninggal pada tantangan ini. Di samping itu, mereka yang tersisa terus berusaha mendapatkan token yang mereka butuhkan sampai akhirnya pintu keluar yang mereka harapkan pun terbuka. Tantangan kedua yang harus mereka hadapi adalah sebuah ruangan seperti sebuah bank dengan pintu brankas yang sudah terbuka. Akan tetapi, tentu saja mereka tidak akan mudah dapat keluar dari tempat tersebut karena terdapat sistem keamanan laser yang sungguh mematikan yang sewaktu-waktu dapat menghabisi nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka harus mencari cara untuk dapat keluar dari tempat tersebut sebelum sistem keamanan laser mematikan otomatis menyala. Waktu yang mereka miliki hanya 10 menit untuk dapat keluar dari tempat tersebut.
Tak sengaja Nathan menemukan sebuah kunci di dalam lollipop yang dapat mereka gunakan untuk membuka loker yang ada di sisi kiri dan kanan ruangan. Dari beberapa loker yang ada, tertulis nama Sonia dan di dalamnya mereka menemukan butiran berlian yang tajam hingga membuat tangan Zoe terluka. Selain itu juga ditemukan tumpukan lembar uang kertas kosong yang cukup banyak. The boxes have numbers except for this one. Sonia. Who's Sonia? And there's 2 stacks of blank bills. I don't know what it means. Full laser grid activation in 6 minutes. Nathan kembali menemukan petunjuk lain yaitu sebuah mesin ATM yang membutuhkan 4 angka kode PIN. Dari beberapa petunjuk yang ada, yaitu berlian yang tajam, tumpukan uang kertas kosong, dan sebuah nama Sonia, Ben memiliki gambaran untuk mendapatkan kode PIN yang diminta. Ia meminta Zoe untuk mengelap darah di tangannya dengan uang kertas yang kosong tersebut hingga akhirnya 4 PIN yang mereka butuhkan didapatkan. Setelah mendapatkan PIN tersebut, seluruh jam yang ada di dalam ruangan tersebut berputar berdasarkan waktu pada masing-masing wilayah, seperti New York, London, dan Shanghai. Nathan kembali menemukan petunjuk tambahan untuk menentukan jalan sesuai dengan petunjuk dari jam pada masing-masing kota. Dengan hal itu, mereka dapat berjalan dengan aman menuju brankas yang terbuka dan menghindari sinar laser yang mematikan. Nathan mulai berjalan sesuai dengan petunjuk arah yang ditemukan Zoe. Ia berjalan dan meletakkan sebuah lollipop sebagai tanda jalan yang aman. Sampai pada akhirnya, mereka semua dapat selamat sebelum laser mematikan memenuhi seluruh ruangan. 2 tiles diagonally to the right. 1, 2, 8, 7, 6, Straight all the way up. 4, Tantangan selanjutnya yang akan mereka hadapi adalah sebuah ruangan dengan desain pinggir pantai, namun seperti dalam sebuah kartu pos. Di ruangan tersebut mereka dihadapkan dengan pasir hisap yang mengelilingi seluruh tempat mereka berpijak. Mereka mencari petunjuk yang ada dan menemukan sebuah ruangan yang terkunci dan membutuhkan sebuah jangkar kapal untuk membukanya. Setiap orang berusaha mencari jangkar kapal di seluruh bagian ruangan. Akhirnya mereka menemukannya di bawah pasir dengan bantuan alat mendeteksi logam. Setelah mengetahui posisi jangkar yang mereka cari, mereka menggali dan menarik jangkar tersebut keluar. Namun sayang, salah satu dari mereka yaitu Nathan gugur dalam perjuangan setelah terhisap ke dalam pasir untuk menyelamatkan Rachel. Mereka tidak sempat menyelamatkan Nathan karena pasir hisap tersebut semakin menyebar dan hampir menelan seluruh bagian ruangan. Dari dalam ruangan, Zoe melihat sebuah mercusuar dengan sebuah jalan keluar di sebelahnya. Sedangkan Brianna juga menemukan sebuah kulkas yang di dalamnya terdapat jalan keluar. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka untuk memilih jalan mana yang akan mereka gunakan. Setelah beberapa waktu, Ben yang sangat percaya kepada Zoe memilih untuk ikut bersamanya. Bukan hanya Ben, Rachel pun turut ikut bersama Zoe, sedangkan Brianna memilih jalan terpisah melewati jalan keluar melewati kulkas. Dengan dikejar waktu, tangga mercusuar yang mereka lewati secara perlahan kembali menutup yang membuat Ben terjatuh ke dalam pasir hisap. Zoe yang kehilangan Ben sangat sedih dan terpaksa melanjutkan perjalanannya hanya dengan Rachel. Setelah keluar dari ruangan dengan pasir hisap tersebut, Zoe dan Rachel menghadapi tantangan selanjutnya dengan desain ruangan berupa bangunan kota. Tak disangka, Brianna yang sedari tadi terpisah langsung tiba-tiba muncul dan menghampiri Zoe dan Rachel. Ia meminta mereka untuk kembali masuk ke dalam terowongan yang baru saja mereka lewati. Zoe pun bertanya-tanya hal apa yang sedang terjadi. Brianna mengatakan bahwa tantangan yang akan mereka hadapi selanjutnya adalah hujan asam, di mana akan turun setiap beberapa saat. Ini adalah tantangan yang sangat sulit dan berbahaya. Mereka harus mencari jalan keluar jika tidak ingin mati di tempat hujan asam. Ketiganya langsung berlindung di depan kanopi sebuah toko pada saat hujan asam turun. Di sana mereka melihat semua benda yang dikenai hujan asam meleleh tak tertahankan. Tak sengaja juga mereka menemukan petunjuk dari sebuah televisi yang menyala di sana. Di samping itu, mereka juga mendengar sebuah telepon yang terus berdering, di mana pada saat diangkat mereka tidak mendengar suara apapun. Pada saat mencari petunjuk dan terdesak oleh hujan asam, Zoe yang hampir tak punya pilihan untuk berlindung berhasil selamat setelah Rachel melemparkan sebuah payung ke arahnya.
Tak lama setelah itu, sebuah pintu mobil pun terbuka dan Zoe pun segera masuk ke dalamnya. Rachel dan Brianna yang juga hendak masuk ke dalam mobil ternyata tidak bisa, karena pintu mobil tidak mau terbuka. Walhasil, Zoe berhasil selamat dengan jatuh ke dalam sebuah ruangan, sedangkan Brianna dan Rachel putus asa dan mati bersama. Brianna, listen to me. I'll give him satisfaction, okay? I know. Zoe yang jatuh ke dalam sebuah ruangan tak disangka terbangun di hadapan seorang gadis yang ternyata adalah Claire yang sudah dewasa, anak dari perancang permainan escape room tersebut. Claire selama ini ternyata disekap di dalam sebuah ruangan kaca yang cukup besar dan dimintai oleh ayahnya untuk merancang berbagai ruangan yang akan digunakan dalam permainan escape room. Namun ia tidak dapat keluar dari ruangan tersebut karena ia tidak bisa memecahkan kode untuk membuka akses pintu yang dibuat oleh ayahnya. Menurutnya, dengan adanya Zoe yang cerdas dan terbukti telah memenangkan escape room pertama, mampu membantunya keluar dari ruangan tersebut. Claire ternyata sudah menyabotase permainan escape room dengan membawa Zoe tepat jatuh di depannya agar ia dapat meminta bantuan langsung pada Zoe. Pada awalnya Zoe tidak mau membantu karena ia merasa untuk apa membantu orang yang telah merancang permainan mengerikan seperti ini. Bahkan sahabatnya sendiri pun telah menjadi korban tertelan oleh pasir hisap. Namun Claire mengatakan bahwa Ben belum mati. Ia selamat dan saat ini berada di dalam sebuah ruangan. Mendengar hal itu, Zoe merasa lega dan akan membantu Claire keluar dari tempat tersebut. Sembari ia akan mengumpulkan bukti-bukti tentang kejahatan Minos ke polisi. Setelah beberapa saat, Zoe akhirnya dapat memecahkan kode pintu yang mengurung Claire dan akhirnya ia pun dapat keluar dari tempat itu. Namun tiba-tiba, ayah Claire datang dengan memegang sebuah pistol dan mengancam akan membunuh Claire. Salah satu orang terdekat Claire yang selama ini telah membantunya dengan kondisi terluka menembak ayah Claire hingga membuatnya juga terluka. Saat itu, Claire langsung mendorong ayahnya dan membuatnya terkunci di ruang kaca tersebut. Setelah itu, Claire dan Zoe langsung menuju ruang controller dan membangunkan Ben dengan menyiramkan air ke wajahnya. Ben yang sudah sadar membuat Zoe merasa lega dan setelah itu ia langsung menemui Ben di koordinat gedung Minos yang sebelumnya ia miliki. Zoe akhirnya dapat menemui Ben yang selamat, di mana di sana telah banyak pihak kepolisian yang telah datang. Di akhir scene diperlihatkan Claire yang kecewa dengan ayahnya memutuskan untuk tetap mengurung dan membunuhnya dengan uap panas sama seperti kematian ibunya. Tamat dan film pun selesai. Menurut gue, Escape Room Tournament of Champions tidak sebagus Escape Room pertama, baik dari sisi jalan cerita maupun tantangan yang diberikan kepada pesertanya. Selain itu, spoiler mengenai ruang tantangan yang ada di pesawat kenapa tidak jadi ditampilkan. Padahal dari Escape Room pertama sudah dibocorkan bahwa salah satu ruang tantangannya berada di dalam pesawat. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Dadah!